Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Aku tuh masih seneng banget ya teman-teman bikin butter cake. Butter cake resep saya ini light, tidak terlalu buttery gimana ya maksudnya, kalau dimakan tuh nggak bikin enak gitu. Lembut banget, hampir seperti bolu, tapi ini lebih enak banget dan tanpa SP. Kebetulan sebentar lagi 17 Agustus, jadi hari ini aku bikin red velvet butter cake. Cantik banget ya teman-teman. Mungkin karena kita pakai kuning telur yang lumayan banyak, jadi bukannya putih tapi kuning ya warnanya. Nanti kalau kalian mau bisa pakai pewarna putih untuk dicampurkan ke adonan yang kuning. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Kebetulan aku punya loyang mini seperti ini, cantiknya kebangetan. Kalian bisa pakai loyang cupcakes atau loyang apa saja. Mau loyang besar juga bisa. Kita olesi dulu dengan Carlo dan kita terbalikkan seperti ini setelah dioles. Pertama kita akan buat adonan mentega dan telur. Yang kita butuhkan tentu saja mentega, tepung terigu, susu bubuk, maizena, gula halus, telur, dan susu kental manis. Pertama kita campurkan mentega, susu kental manis, dan gula halus. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sekitar 5 hingga 10 menit tergantung dari mixer kalian masing. Jangan lupa setengah perjalanan kita mixer, pinggir-pinggir dari wadah kita bersihkan, kita rapikan ya. Lalu kita mixer kembali agar semuanya tercampur menjadi rata. Setelah mentega mengembang dengan sempurna, sudah creamy dan warnanya sudah pucat, kita masukkan kuning telur satu persatu. Waktu pengocokan dengan kuning telur, kita mix. Lalu kita ganti ke kecepatan yang tinggi, tapi hanya sekitar beberapa detik saja ya. Lalu kita kecilkan lagi kecepatan rendah, kita masukkan terigu. Dan setelah terigu masuk semua, kita bisa tambahkan dengan vanila ekstrak atau vanila bubuk. Selama proses ini kalian wajib menggunakan mixer. Jadi tidak masalah, tidak akan kempes, tidak akan turun, tidak akan pecah-pecah ya teman-teman. Jadi pakai mixer saja tidak masalah. Langkah selanjutnya kita siapkan putih telur, gula halus, garam, dan perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Di sini ada putih telur 170 gram, kita tambahkan dengan sedikit garam dan perasan jeruk nipis atau lemon. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai berbuih maksimal, halus-halus dan sudah mengembang sempurna. Saat ini adalah saat yang tepat kita masukin gula. Masukin gula secara bertahap, 1 sendok. Setelah gula masuk, di menit kedua harusnya adonan ini sudah mengental. Tapi nggak tahu salahnya di mana ya. Ini sudah saya mixer selama 4 menit, adonannya tetap masih cair seperti ini. Kalian lihat adonannya tidak bisa kaku berjejak begitu ya. Jadi ini saya akan buang, saya akan ganti dengan putih telur yang baru. Saya akan bersihkan semuanya dan pastikan bahwa di putih telurnya itu tidak ada kuning telur atau minyak dan sebagainya. Ini saya bikin baru ya teman-teman. Di menit kedua saja setelah gula masuk semuanya sudah mulai mengental.
Kalian lihat konsistensi mering harus seperti ini. Kalian bisa mixer selama 2 menit atau 3 menit setelah gula terakhir masuk ya. Mering harus kaku berjejak seperti ini. Sekarang kita akan tempering dulu. Putih telur 1/3 bagian kita masukkan ke dalam adonan kuning telur sambil kita aduk balik hingga putih telur tercampur dengan rata. Bila sudah tercampur dengan rata, saya akan tuang semuanya ke dalam adonan putih telur dan kita akan aduk balik kembali hingga semuanya benar-benar tercampur dengan rata. Untuk proses pencampuran ini jangan pakai mixer. Nah, di sini kita perlu ketelitian hati-hati agar adonannya nanti tidak bantet. Jadi, kita campurkan dengan cara diaduk balik saja sampai semua mering tercampur dengan rata. Sekarang adonan saya akan bagi dua. Yang setengah kita akan tambahkan dengan bubuk red velvet. Bubuk red velvet ini saya akan campur dengan sedikit air ya, sampai menjadi pasta seperti ini dan kita aduk balik lagi sampai benar-benar semuanya tercampur dengan rata. Bila kalian tidak suka rasa red velvet, kalian bisa ganti dengan rasa pandan ataupun cappuccino, mocha, green tea ya, banyak rasa, atau strawberry juga enak, jeruk juga enak. Sekarang kita akan tuang ke loyang yang mini ini. Nanti tuangnya terserah, kalian mau satu warna boleh, mau belang-belang juga boleh, mau dibagi langsung 2 warna kiri dan kanan juga cakep tuh untuk warna putih dan merah ya, 17 Agustus. Hanya saja waktu saya bikin ini tuh tidak terpikirkan untuk 17 Agustus. Saya memang suka banget rasa red velvet ini, jadi saya bikin rasa red velvet. Dan waktu saya bagikan ke teman-teman saya, mereka bilang, wah ini cocok banget untuk 17 Agustus. Dan baru terpikir, iya ya, kalau saya tahu saya akan kasih sedikit pewarna putih di adonan kuning ini. Ini adalah pertama kali saya pakai loyang seperti ini ya. Jadi ada yang saya hanya piping 3/4 penuh, ada juga yang sampai penuh. Menurut saya setelah sudah mateng, sebaiknya kita piping sampai penuh saja. Kalau sampai penuh nanti mawarnya akan menjadi besar, jadi mawarnya mekar, merekah gitu. Cantik banget lah kalau yang di piping penuh. Kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan, suhunya 150 derajat, api atas dan bawah plus kipas. Di oven saya panggang selama 18 menit. 15 menit masih belum matang, 20 menit sudah berkulit ya. Jadi 18 menit adalah saat yang tepat. Warnanya cantik, tidak berkulit, matang sempurna. Dan tentu saja nanti waktu dan suhu bisa kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Kalian lihat cantik banget ya teman-teman. Dan ini rasanya tuh enak banget. Bubuk red velvet yang saya jual di toko online saya ini benar-benar enak. Rasanya wangi banget. Tapi biar lebih wangi, kita wajib semprot dengan parfum Wisman. Dan butter cake mini ini tidak perlu ditutup ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau tutup boleh saja. Saya tidak tutup dan ini tidak kering. Karena kan kita tidak bikin berkulit. Jadi adonan ini tetap lembut. Karena ini bikinnya cuma sedikit, jadi saya akan bagikan ke teman-teman saya satu persatu. Kebetulan saya punya box seperti ini. Sebenarnya ini box donat ya teman-teman.
jadi agak sedikit kebesaran, tapi lumayan lah, hasilnya cantik juga. Teman-teman saya tuh sayang banget untuk makan ya, sampai mereka simpen bawa pulang, ada yang simpen untuk cucunya. Itu saking sayangnya ya. Jadi dia tidak makan tapi dia kasih cucunya, lalu divideoin ke saya. Lucu banget lah. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Dan untuk yang belum beli buku resep ayam masak ayam makan, kalian bisa beli di toko online saya ataupun di Gramedia terdekat. Buku resep ayam masak ayam makan tentang cookies wajib dimiliki karena resep-resepnya tuh enak-enak semua, anti gagal, dan bisa diaplikasikan untuk kue kering terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.